Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dan di video ini ingin mempresentasikan mengenai hearing well-being menggunakan Orange Data Mining. Boleh next slide? Oke, berikut adalah nama anggota kelompok kami dan ada saya sendiri, Brigita Latonia dengan NIM 24103120078. Saya Naifa Nindya Zara dengan NIM 24103120080. Saya Faiz Ismail Kurnia Ahsan, 24103120091. Saya Alun Fabian Prasetyo dengan NIM 24103120094. Oke, berikut adalah hal-hal yang akan kita bahas di video kali ini. Yang pertama ada pendahuluan, lalu ada dataset and tools, terus ada metodologi analisis, hasil dan pembahasan, dan terakhir ditutup dengan kesimpulan. Oke, boleh next slide. Oke, sekarang kita masuk ke slide pendahuluan, di mana pada bagian pendahuluan ini saya akan menjelaskan latar belakang dan tujuan jangka pendek dari analisis yang dilakukan. Jadi, seiring dengan meningkatnya penggunaan headphone dalam aktivitas sehari-hari, muncul potensi risiko terhadap kesehatan pendengaran, terutama jika digunakan secara berlebihan. Nah, penggunaan headphone yang tidak terkontrol dapat menyebabkan gangguan pendengaran secara bertahap. Namun, permasalahannya adalah banyak individu belum menyadari kalau gejala awal gangguan pendengaran dan cenderung jarang melakukan tes pendengaran. Nah, selain itu, tingkat kesadaran terhadap pentingnya perawatan pendengaran sejak dini masih tergolong rendah dan menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, tujuan jangka pendek dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi kebiasaan penggunaan headphone responden, mengetahui indikasi awal permasalahan pendengaran, mengidentifikasi hambatan dalam melakukan tes pendengaran, serta menilai tingkat kesadaran responden terhadap perawatan pendengaran sejak dini. Jadi seluruh tujuan tersebut dianalisis menggunakan Orange Data Mining sebagai alat bantu untuk mengolah dan memvisualisasikan data survei. Boleh next slide. Lanjut ke bagian dataset dan tools. Yang pertama bagian dataset, kelompok kami menggunakan data Hearing Wellbeing Survey pada tahun 2005 yang bersumber dari Kaggle. Untuk jenis datanya yaitu survei responden terkait kebiasaan penggunaan handphone dan kondisi pendengaran. Untuk fokus variabelnya ada beberapa yaitu diantaranya daily headphone use, miss important sounds, discomfort after use, belief early hearing care, dan ada variabel pendukung yaitu hearing test barrier. Selanjutnya untuk tools, kelompok kami menggunakan Orange Data Mining. Metode analisisnya itu ada clustering dengan K-means dan visualisasi data dengan scatter plot dan distribution. Kenapa menggunakan K-means? Karena K-means dapat mengelompokkan responden berdasarkan kelompok variabelnya seperti daily headphone use, miss important sounds, hearing test barrier, dan belief early hearing care. Untuk scatter plot itu berguna untuk memvisualisasikan hubungan antara variabel utama dan distribution itu untuk melihat sebaran dan kecenderungan data. Lalu alasan penggunaan Orange Data Mining yaitu analisis data tanpa coding dan mendukung proses input proses output secara visual. Lalu pada metodologi itu ada 3. Yang pertama alur analisisnya, yang dimana datanya itu diimpor dari file CSV dan diperiksa dalam data table. Lalu ada pemilihan variabelnya, yang dimana variabel itu dipilih sesuai tujuan dan relevan untuk analisisnya. Yang terakhir itu ada metode clustering atau K-means. K-means itu adalah metode pengumpulan data mengelompokkan berdasarkan kemiripannya dengan pusat, cluster, atau centroid dan diulang hingga hasilnya stabil. Oke, sekarang masuk ke slide selanjutnya, yaitu hasil dan pembahasan terkhusus visualisasi scatter plot. Jadi pada slide ini kita udah tampilkan hasil visualisasi scatter plot dari analisis menggunakan Orange Data Mining.
Di sumbu horizontal menunjukkan durasi penggunaan headphone harian, sedangkan sumbu vertikal itu menunjukkan kondisi responden dalam melewatkan suara penting, baik di ruang publik, percakapan keluarga, maupun situasi penting lainnya. Jadi, setiap titik itu mempresentasikan satu responden, dan warna yang berbeda menunjukkan hasil pengelompokan responden menggunakan metode Kameans ke dalam 3 klaster. Hal ini tuh membantu untuk mengidentifikasi pola responden berdasarkan kebiasaan penggunaan headphone dan permasalahan pendengaran yang dialami. Dari visualisasi ini dapat dilihat juga bahwa responden dengan durasi penggunaan headphone yang lebih lama cenderung berada pada kategori yang lebih sering melewatkan suara penting. Nah, sebaliknya, responden dengan penggunaan yang lebih singkat itu cenderung berada pada kelompok yang tidak mengalami gangguan signifikan. Nah, hasil ini tuh menunjukkan kalau misalkan adanya hubungan antara kebiasaan penggunaan headphone dan indikasi awal permasalahan pendengaran, sehingga mendukung pencapaian tujuan jangka pendek dari analisis ini. Boleh di next slide. Kita ada hasil analisis distribusi eh, dengan variabel yang digunakan hearing test barrier dan belief in early hearing care. Untuk hasil analisisnya, yang pertama, sebagian besar responden masih memiliki hambatan dalam melakukan tes pendengaran. Yang kedua, tingkat kesadaran terhadap perawatan pendengaran sejak dini tergolong rendah hingga sedang. Dan yang ketiga, hal ini menunjukkan bahwa permasalahan pendengaran masih belum menjadi prioritas utama bagi banyak responden. Oke, selanjutnya ini tahap data responden dianalisis menggunakan metode clustering dan dibagi jadi 3 kelompok atau 3 cluster. Cluster yang pertama itu nunjukin kalau responden dengan penggunaan headphone relatif rendah, jarang melewatkan suara penting, dan punya tingkat kesadaran perawatan pendengaran yang lebih baik. Kelompok ini bisa dikategorikan sebagai kelompok dengan risiko pendengaran rendah. Lalu cluster kedua itu menunjukkan penggunaan headphone pada tingkat sedang dan mulai memperlihatkan indikasi permasalahan pendengaran. Jadi di kelompok ini itu hambatan tes pendengaran itu masih cukup terlihat dan kesadaran perawatan belum optimal. Lalu untuk fase 3 itu nunjukin responden dengan penggunaan headphone yang tinggi, yaitu lebih sering melewati suara penting serta mengalami ketidaknyamanan telinga setelah penggunaannya. Kelompok ini juga punya tingkat kesadaran perawatan pendengaran yang rendah, sehingga dapat dikategorikan sebagai kelompok dengan risiko pendengaran tinggi. Dari hasil clustering ini dapat disimpulkan kalau perbedaan kebiasaan penggunaan headphone berkaitan dengan tingkat risiko permasalahan pendengaran responden. Boleh next slide. Oke, berdasarkan analisis menggunakan Orange Data Mining, tujuan jangka pendek dari penelitian ini dapat dikatakan berhasil dicapai. Hasil analisis menunjukkan kalau ada hubungan antara kebiasaan penggunaan headphone dengan indikasi permasalahan pendengaran. Selain itu, distribusi data juga nunjukin kalau masih banyak responden yang punya hambatan dalam melakukan tes pendengaran serta tingkat kesadaran terhadap perawatan pendengaran sejak dini juga masih rendah. Namun demikian, Orange Data Mining terbukti efektif sebagai alat bantu analisis untuk mengidentifikasi permasalahan data pendengaran. Boleh next slide. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.